Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai pencemaran minyak akibat penambangan tradisional di Desa Ledok dan teknologi remediasinya. Dengan anggota kelompok kami, Wafik Muthaharoh, Muhammad Gulam Pratama, Husna Zerotul Hikmah, Muhammad Iqbal Masudi, dan Taridara Paringga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai lokasi dan kasus pencemaran, karakteristik kontaminan, posisi kontaminan, dampak, dan solusinya. Selanjutnya adalah lokasi dan kasus pencemaran. Lokasi yang kami ambil ada di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Kasus pencemaran ini berawal pada tahun 1998 di lapangan Ledok. Hak pengelola sumur minyak yang sudah tidak diproduksi oleh Pertamina secara resmi diberikan kepada kelompok masyarakat lokal. Karena dikelola oleh masyarakat lokal, maka proses pengambilannya dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan sumur minyak yang sudah tidak diproduksi lagi. Proses pengeluaran minyak tersebut menggunakan sistem timba yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Akibatnya, minyak bumi dapat mencemari tanah bahkan hingga mencapai lokasi air tanah, sehingga menjadi masalah serius bagi daerah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber utama kebutuhan air bersih atau air minum. Selanjutnya adalah karakteristik kontaminan. Jadi kontaminan pada kasus ini adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri di dalam bumi terdiri dari gas, cair, dan padatan. Minyak bumi memiliki berat jenis berkisar antara 0,8 sampai 1 kg per meter kubik. Unsur pada minyak bumi terdiri dari hidrogen, karbon, sulfur, oksigen, nitrogen, dan logam. Untuk komponen dari minyak bumi terdiri dari dua komponen, yaitu komponen hidrokarbon dan komponen non-hidrokarbon. Untuk komponen hidrokarbon meliputi parafin, naphthenous, dan aromatik. Sedangkan komponen non-hidrokarbon meliputi senyawa organik sulfur, senyawa organik oksigen, senyawa nitrogen organik, dan konstituen logam. Selanjutnya ialah posisi kontaminan. Pada kasus ini, posisi kontaminan yaitu yang merupakan minyak bumi berada pada lokasi air tanah yang berada di groundwater. Penambangan yang dilakukan di Desa Ledok ini masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan mesin diesel dan mesin truk. Kemudian membuat sumur-sumur yang akan memompa minyak keluar dari dalam bumi. Yang mana hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sumur rumah warga yang disebabkan oleh jarak sumur yang terlalu dekat dengan lokasi penambangan. Kemudian aliran air bawah tanah yang terkontaminasi dengan sisa-sisa minyak hasil pertambangan. Dan yang terakhir, residu hasil dari penambangan minyak tradisional tersebut yang dibuang ke sungai di sekitar Desa Ledok. Kemudian ada dampak. Di sini ada dua dampak. Yang pertama dampak lingkungan. Penambangan minyak tradisional menyebabkan pencemaran kualitas air secara fisik maupun kimia pada air sumur penduduk yang terdapat di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Terlihat dari air sumur yang berbau, berasa, dan berwarna keruh serta nilai TDS, DO, BOD, COD, pH, dan minyak yang melebihi ambang batas pencemaran. Hal tersebut disebabkan karena jarak sumur penduduk yang relatif dekat dengan lokasi penambangan dan adanya aliran air bawah tanah yang mengandung minyak yang ikut menurunkan kualitas air sumur penduduk di Desa Ledok. Yang kedua ada dampak sosial, yaitu perubahan pola mata pencaharian penduduk dari petani beralih menjadi penambang. Yang selanjutnya ada solusi. Jadi solusi yang kami angkat mengenai dari permasalahan yang terjadi di Desa Ledok ini adalah yaitu digunakannya fitoremediasi. Fitoremediasi adalah sebuah bentuk bioremediasi yang menggunakan proses biologis untuk detoksifikasi situs yang tercemar berdasarkan FLIC pada tahun 1999.
Secara singkat, fitoremediasi ini adalah penggunaan tanaman hijau untuk mengatasi tanah, sedimen, dan air yang terkontaminasi. Ada beberapa cara di mana tanaman membersihkan atau meremediasi tempat yang terkontaminasi. Penyerapan kontaminan pada tumbuhan terjadi terutama melalui sistem akar, di mana mekanisme utama untuk mencegah toksisitas ditemukan. Sistem akar akan memberikan luas permukaan yang sangat besar yang menyerap dan mengakumulasi air dan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan bersama dengan kontaminan non-esensial lainnya. Keunggulan dari solusi yang kami terapkan ini yaitu fitoremediasi adalah yang pertama, tanaman menyediakan metode remediasi dengan biaya yang efektif untuk memulihkan tanah yang terkontaminasi karena tanaman menggunakan energi matahari untuk tumbuh, yang murah dan banyak tersedia. Selain itu, tanaman juga dapat meningkatkan transfer oksigen yang terjadi di tanah sehingga secara langsung ini bisa meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri. Mengenai mekanisme dari solusi yang kami terapkan, fitoremediasi ini meliputi pengendalian hidrolik, penguapan, stabilisasi, transformasi, degradasi, dan rhizodegradation. Spesies tanaman untuk fitoremediasi harus dipilih untuk memastikan bahwa akar dapat mengembang di seluruh zona yang terkontaminasi. Pemilihan jenis tumbuhan pada prinsipnya harus mengikuti kebutuhan aplikasi kontaminan yang menjadi perhatian dan potensinya untuk berkembang di lokasi yang terkontaminasi. Ada beberapa tanaman yang didemonstrasikan memiliki potensi untuk fitoremediasi hidrokarbon minyak bumi. Beberapa di antaranya itu ada Western wheatgrass, ada Shade Oats grama, dan berbagai tanaman lainnya yang terdapat di tabel yang bisa dilihat di kanan bawah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.